Selamat sore Bapak Ibu dan saudara-saudara terkasih. Kita akan mencoba bersama-sama untuk mempelajari lagu untuk referen atau ulangan Mazmur ya yang nanti akan kita nyanyikan bersama. Kita akan coba dulu sekali. Saya akan kasih contoh dulu ya. Tuhan adalah terang dan keselamatanku. Mari kita ulangi bersama-sama, juga bersama dengan kur ya, tolong. 1, 2, 3, 4. Tuhan adalah terang dan keselamatanku. Kita coba sekali lagi. 1, 2, 3, 4. Baik, terima kasih. Kami harap nanti kita dapat berperan aktif untuk dapat menyanyikan lagu ulangan referen Mazmur. Terima kasih.
Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, selamat sore. Selamat mengikuti perayaan Ekaristi hari Minggu biasa ketiga dari Gereja Santa Maria Regina, Paroki Bintaro Jaya. Perayaan Ekaristi akan dipimpin oleh Imam Sylvester Nong PR. Tema perayaan Ekaristi adalah hidup dalam pertobatan tanpa henti. Intensi doa untuk hari ini adalah mengenang dan mendoakan saudari-saudara kita yang telah berpulang menghadap kerahiman Allah, Bapak Thomas Teddy Ari Bunanta. Mohon perhatian, kantong kolekte dijalankan satu persatu. Kolekte pertama dengan kantong warna merah dan kolekte kedua dengan kantong warna hitam untuk biaya operasional gereja. Untuk menjaga kelancaran peribadatan dan protokol kesehatan, mohon kerjasama umat agar mengikuti arahan dari penyambut umat Allah pada saat penempatan duduk, komuni, dan meninggalkan gereja, serta senantiasa menggunakan masker dan tidak meninggalkan sampah di bangku gereja. Marilah kita mempersiapkan hati untuk mengikuti perayaan Ekaristi. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus bersamamu. Selamat sore. Nyanyikanlah bagi Tuhan lagu baru. Bermadahlah bagi Tuhan hai seluruh bumi. Kepadanya pujian dan keluhuran, kekuasaan dan kemegahan dalam rahmat-Nya yang suci. Kita bersama-sama merayakan Ekaristi Minggu Biasa ketiga, hari keempat Pekan Doa Sedunia.
Pada hari ini kita ajak untuk merenungkan dan mengambil sikap terhadap diri kita yang pada dasarnya pada awal mula ciptaan Tuhan yang suci, yang bermartabat mulia. Tapi dalam perjalanan selanjutnya ada terjadi sesuatu yang mencemarkan. Dan itulah muncul kelemahan demi kelemahan. Kita diajak untuk menyadari kembali dan bertobat dan membangun persaudaraan yang sehat di antara kita, persaudaraan dengan Tuhan sendiri, pemberi hidup. Semoga masa depan kita semua cerah. Selamat. Kita mohon belas kasih dan pengampunan Tuhan. Kemuliaan kepada Allah di surga.
marilah berdoa. Allah Bapa kami, sumber segala pengharapan, Engkaulah pembawa sukacita dan damai, pembawa cahaya dalam kegelapan. Panggillah kami meninggalkan jalan sesat yang tidak menuju kepadamu. Tobatkanlah kami dari perpecahan dan perselisihan. Kumpulkanlah kembali semua putra-putrimu yang tersebar dan tersesat. Demi Yesus Kristus Putramu Tuhan kami, yang hidup dan bertakhta bersama di Kau dalam persekutuan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Bacaan dari kitab Yesaya. Kalau dahulu Tuhan merendahkan tanah Zebulon dan tanah Naftali, maka di kemudian hari Tuhan akan memuliakan jalan ke laut itu, yakni daerah seberang sungai Yordan, wilayah bangsa-bangsa lain. Bangsa yang berjalan di dalam kegelapan telah melihat terang yang besar. Terang telah bersinar atas mereka yang diam di negeri kekelaman. Engkau, ya Tuhan, telah banyak menimbulkan sorak-sorai dan sukacita yang besar. Mereka telah bersukacita di hadapan-Mu, seperti orang bersukacita di waktu panen, seperti orang bersorak-sorak di waktu membagi-bagi jarahan. Sebab kuk yang menekan bangsa itu dan gandar yang di atas bahunya, serta tongkat si penindas telah Kau patahkan, seperti pada hari kekalahan Midian. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur. Tuhan adalah terang dan keselamatanku. Kepada siapakah aku harus takut? Tuhan adalah benteng hidupku. Terhadap siapakah aku harus gentar? Satu hal telah ku minta kepada Tuhan, satu inilah yang ku inginkan, diam di rumah Tuhan seumur hidupku, menyaksikan kemurahan Tuhan dan menikmati bait-Nya. Sungguh, aku percaya akan melihat kebaikan Tuhan di negeri orang-orang yang hidup. Nantikanlah Tuhan, kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu.
Bacaan dari surat pertama Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus. Saudara-saudara, aku menasihati kamu demi nama Tuhan kita Yesus Kristus, supaya kamu seia sekata dan jangan ada perpecahan di antara kamu. Sebaliknya, hendaklah kamu erat bersatu dan sehati sepikir. Sebab saudara-saudaraku, aku telah diberitahu oleh orang-orang dari keluarga Chloe bahwa ada perselisihan di antara kamu. Yang aku maksudkan ialah bahwa kamu masing-masing berkata, "Aku dari golongan Paulus," atau "Aku dari golongan Apolos," atau "Aku dari golongan Kefas," atau "Aku dari golongan Kristus." Apakah Kristus terbagi-bagi? Adakah Paulus disalibkan demi kamu? Atau adakah kamu dibaptis dalam nama Paulus? Sebab Kristus mengutus aku bukan untuk membaptis, melainkan untuk memberitakan Injil. Dan itu pun bukan dengan hikmat perkataan, supaya salib Kristus jangan menjadi sia-sia. Demikianlah sabda Tuhan. Yesus memberitakanlah Injil Kerajaan Allah, serta melenyapkan segala penyakit dan kelemahan. Tuhan sertamu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Matius. Ketika mendengar bahwa Yohanes Pembaptis telah ditangkap, Yesus menyingkir ke Galilea. Ia meninggalkan Nazaret dan diam di Kapernaum, di tepi danau di daerah Zebulon dan Naftali. Dengan demikian digenapilah firman yang disampaikan oleh Nabi Yesaya. Tanah Zebulon, tanah Naftali, jalan ke laut, daerah seberang sungai Yordan Galilea, wilayah bangsa-bangsa lain. Bangsa yang diam dalam kegelapan telah melihat cahaya yang besar, dan bagi mereka yang tinggal di negeri yang dinaungi maut telah terbit cahaya. Sejak itu Yesus mulai memberitakan, "Bertobatlah, sebab kerajaan surga sudah dekat." Demikianlah Injil Tuhan.
bertobatlah, karena kerajaan surga sudah dekat. Ada perubahan di depan mata. Jadi sadarlah, saatnya untuk kembali kepada awal mula, situasi awal kita, melihat lagi jati diri kita sebelum terlalu jauh masuk di dalam kegelapan, dalam kehancuran demi kehancuran yang membawa kita kepada masa depan yang suram. Hari ini kita mendengar dari mulut Yesus sendiri, bertobatlah, kerajaan Allah sudah dekat. Seruan bertobat ini sebelumnya sudah didengungkan berulang-ulang, bahkan memakan korban. Suara Yohanes Pembaptis. Bertobatlah. Syukurlah bahwa gerakan pertobatan itu ditanggapi oleh massa rakyat, tidak hanya di kota, tetapi di mana-mana orang berdatangan menanggapi suara itu. Bertobatlah, kerajaan surga sudah dekat. Gerakan pertobatan ini, ajakan pertobatan ini sebagai sama saudara yang sama martabatnya tinggi di mata Tuhan. Karena memang demikianlah manusia, di mata Tuhan sama mulianya. Begitulah terjadi dalam sejarah manusia. Ada kekelaman, mengaburkan yang asli jati diri manusia. Kelemahan manusiawi sendiri, bahwa ada cerita, ada godaan, ada pengaruh dari luar yang masuk. Itu tambahan. Yang paling pokok adalah diri kita sendiri. Menyadari bahwa kita ini seharusnya tidak seperti kenyataan sekarang. Kita ini orang kudus, anak Allah, orang yang bermartabat. Bertobatlah, pulanglah. Dan seruan ini memang ada segelintir orang yang bersikap negatif, merasa bahwa seruan ajakan ini menghina mereka atau mengurangi atau menggoyang kekuasaan mereka. Kita tahu siapa-siapa itu yang tetap sampai sekarang pun ada. Selalu saja ada perbedaan sikap. Dalam perkembangan selanjutnya ada suatu masa di mana ada kekosongan. Kekosongan karena Yohanes Pembaptis itu sudah tidak ada lagi, suaranya tidak terdengar lagi karena sudah dibungkam. Sudah ditangkap, dipenjarakan, bahkan dipenggal kepalanya. Mau omong apa? Apakah dengan situasi begini nasib manusia kembali terlantar lagi? No. Sudah ada reserve-nya, penggantinya, dan itu orang yang seharusnya, yaitu Yesus. Dia tampil dan meneruskan seruan. Bertobatlah, kerajaan surga sudah dekat. Dan kita semua juga tahu perkembangan lanjut dari usaha yang luar biasa ini pun seolah-olah mengalami kebuntuan. Ada orang yang tidak setuju, tidak senang. Maka membungkam lagi seruan orang ini. Caranya bunuh dia.
akan terjadi dalam sejarah manusia. Apakah hanya 2 orang itu yang berani mengatasnamakan, mewakili manusia seluruh dunia, tampil berseru, walaupun risiko tinggi? Apakah hanya mereka berdua itu saja, Yohanes dan Yesus? Rasanya tidak. Dan kita menjawab, bukan rasanya, benar bahwa tidak ada. Muncul dari tengah-tengah kita, dari kita sendiri, muncul orang-orang yang mau dibaptis dari mana-mana. Ada pembaptisan pengikut Yesus, murid Yesus. Untuk apa? Untuk meneruskan gerakan pertobatan, mengembalikan nasib sama saudara, ciptaan Tuhan yang mulia manusia itu, supaya kudus, bahagia selamanya. Dan dari tengah-tengah kita, putra putri gereja ini, pengikut Yesus zaman sekarang, muncul di mana-mana orang-orang yang mau tampil di garis depan, walaupun ada bayang-bayang risiko, seperti Yohanes Pembaptis, seperti Yesus sendiri malah. Kita kenal sukarelawan, diam-diam, tapi nampak aksinya di mana-mana. Di mana-mana itu muncul orang-orang yang bersuara seperti Yohanes Pembaptis, seperti Yesus sendiri malah. Ada perubahan-perubahan, gerakan-gerakan baru di daerah-daerah itu, di mana mereka mau melayani, mau tinggal bersama. Itulah yang barangkali kita katakan itu misionaris. Dan benar bahwa mereka menanggapi dengan sangat positif. Dari mana semangat itu muncul? Dari keluarga-keluarga. Menghasilkan putra terbaik seperti keluarga Elizabeth Zakaria, keluarga Maria Yosef. Tampil tokoh-tokoh cemerlang. Seperti keluarga-keluarga itulah nampak jelas keluarga-keluarga kita di mana-mana. Dalam kesederhanaannya, entah sebagai petani atau sebagai karyawan yang luar biasa sibuknya, ada waktu membangun, membina keluarganya. Muncul semangat untuk berseru, bertobatlah. Meneruskan semangat Yesus, suara Yesus. Nah, ini tantangan untuk kita semua. Gerakan perubahan. Tentu ada campur tangan, bantuan, rahmat Tuhan. Pasti. Tapi saya yakin juga bahwa gerakan ini muncul karena kekuatan besar dari keluarga. Dari keluarga, bapak, ibu, dan kakak adik di rumah. Dalam kesederhanaannya, mereka membangun satu kesadaran baru. Muncul putra-putrinya yang terbaik. Nanti tampil pada suatu saat. Berseru seperti Yesus, seperti Yohanes Pembaptis. Misionaris baru. Relawan-relawan, aktivis baru. Dan itu kita heran. Membayangkan semua risiko ke depan. Kok ada saja. Putra putri kita, Indonesia ini juga. Mau ya? Mau kemana? Ke seluruh dunia. Pergilah, gitu kan. Dan kekuatan besar, roh Allah sendiri, semangat Yesus sendiri, membackup semua gerakan perubahan ini. Nah, Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih,
kita sendiri pun sebagai satu persekutuan yang sudah 12 tahun dibina dengan kasih oleh Tuhan. Dibina dengan penuh pengorbanan oleh pendahulu-pendahulu kita, perintis-perintis kita. Mana bagian kita? Tentu ada masa tertentu, masa vakuum. Kok tampil beda gayanya, tampil beda semangatnya, caranya. Itu cara Tuhan. Yang pasti bahwa gerakan perubahan, seruan perubahan, pertobatan demi kasih, demi persaudaraan berjalan terus. Semoga kita semua tidak hanya sekedar secara seremoni merayakan iman, tapi sungguh muncul satu aktivitas baru, tampil keluar. Bagaimana caranya itu dan di mana Tuhan punya rencana. Baik, kita menyiapkan diri, berdoa, hal-hal yang konkret yang memang dibutuhkan, dan Tuhan pasti menjawab. Aku percaya akan Allah. Marilah kita berdoa kepada Bapa yang selalu mendengarkan permohonan umat-Nya. Bagi para pemimpin gereja, semoga Allah Bapa membimbing dan memberkati mereka dalam mengembalakan umat-Nya menuju kepada pertobatan sejati, sehingga menjadi layak dan pantas untuk tinggal di dalam kerajaan Bapa. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi para pemimpin bangsa-bangsa, semoga Allah Bapa mencurahkan karunia Roh Kudus kepada para pemimpin bangsa-bangsa, agar pengabdian mereka sungguh membawa sinar harapan dengan menegakkan keadilan bagi mereka yang tertindas, menjunjung tinggi martabat setiap orang, dan memberi pertolongan serta hiburan kepada mereka yang menderita. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi wujud gereja universal kepada para pendidik, semoga Allah Bapa menuntun para pendidik agar mereka menjadi saksi yang dapat dipercaya, mengajarkan persaudaraan daripada kompetisi, dan membantu mereka yang paling muda dan rentan. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi kita yang hadir di sini, semoga Allah Bapa mendampingi kita semua agar selalu memiliki kerendahan hati di hadapan Tuhan dan terus memperbaharui diri dengan bertobat atas dosa yang telah dilakukan, sehingga mampu menjadi terang bagi semua orang dan menuntun orang kepada kasih Allah. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bapa yang Maha Kuasa, dengarkanlah permohonan umat-Mu. Semoga kami selalu mengalami belas kasih-Mu berkat perantaran Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Amin.
Berdoalah saudara-saudari, supaya persembahan kita berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Allah Bapa kami, sumber segala harapan, semoga roti anggur persembahan kami ini menjadikan kami pembawa damai sejahtera bagi sesama, serta pembangkit harapan akan masa depan dalam mengikuti Yesus Putramu, penyelamat kami. Dialah Tuhan pengantara kami yang hidup dan berkuasa sepanjang masa. Tuhan bersamamu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sungguh pantas dan benar, layak dan menyelamatkan, bahwa kami selalu dan dimanapun bersyukur kepadamu Tuhan, Bapa yang kudus, Allah yang maha kuasa dan kekal. Sungguh tak terhingga kemuliaan-Mu. Engkau menopang makhluk yang fana dengan kealahan-Mu, dengan mengubah kudrat yang menyebabkan kami jatuh menjadi sarana keselamatan kami. Engkau menyembuhkan kami yang fana ini dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Dengan pengantaraan Kristus itu, bala malaikat yang bersukacita di hadapan-Mu dalam keabadian menyembah keagungan-Mu. Kami mohon perkenankanlah kami juga memadukan suara dengan mereka dalam sukacita bersama sambil berseru. Sungguh kuduslah Engkau Tuhan, sumber segala kekudusan. Maka kami mohon kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan Roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Tuhan kami Yesus Kristus. Ketika Dia diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Dia mengambil roti dan sambil mengucap syukur Dia memecah-mecahkan, lalu memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah kamu semua. Inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Demikian pula sesudah perjamuan, Dia mengambil piala. Sekali lagi Dia mengucap syukur kepadamu, memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah
kamu semua, inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan daku. Marilah mewartakan misteri iman kita. Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepadamu Bapa, roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur, sebab kami yang Kau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Kami mohon semoga kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Ingatlah Tuhan akan gerejamu yang tersebar di seluruh muka bumi, agar Engkau menyempurnakannya dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Fransiskus, Uskup kami Ignatius Kardinal Suharyo, serta semua rohaniwan. Ingatlah juga akan saudara-saudari kami yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu, terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kami mohon kasihanilah kami semua, agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi, bersama Santa Perawan Maria, Bunda Allah, Santo Yosef mempelainya, para rasul dan semua orang kudus sepanjang masa yang hidupnya berkenan padamu. Semoga kami pun Engkau perkenankan, turut serta memuji dan memuliakan Dikau dengan pengantaraan Yesus Kristus Putramu. Dengan pengantaraan Dia, bersama Dia dan dalam Dia, bagimu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa.
Tuhan, kami mohon bebaskanlah kami dari segala yang jahat. Sudilah memberi damai sepanjang hidup kami, supaya kami yang telah dikuatkan oleh kelimpahan belas kasih-Mu selalu bebas dari dosa dan dijauhkan dari segala gangguan, sambil menantikan harapan yang membahagiakan dan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah bersabda kepada para rasul-Mu, damai-Ku kutinggalkan bagimu, damai-Ku kuberikan kepadamu. Janganlah memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikan saja iman gereja-Mu, dan berilah kami damai dan kesatuan sesuai dengan kehendak-Mu. Engkau yang hidup dan meraja sepanjang segala masa. Damai Tuhan bersamamu. Anak domba Allah. Anak domba Allah. Anak domba Allah. Lihatlah, inilah anak domba Allah, Dia yang menghapus dosa dunia. Berbahagialah saudara-saudari yang diundang ke perjamuan anak domba. Semoga tubuh Kristus yang kita sambut ini membawa kita sampai ke hidup kekal.
Marilah berdoa. Allah Bapa yang Maha Penyayang, sabda yang pernah Kau ucapkan kini telah Kau genapi. Engkau telah mempercayakan tubuh dan darah Kristus kepada kami. Dan oleh komuni ini kami bersatu dengan Dikau dan dengan sesama kami. Kami mohon, sadarkanlah kami bahwa kami saling memerlukan, bahwa kami masing-masing menerima bakat dan panggilan yang harus kami abdikan kepadamu dan sesama kami. Bangunlah kami menjadi satu gereja dalam persaudaraan penuh kasih dalam Kristus, Tuhan dan pengantara kami. Mohon perhatian umat akan adanya pengumuman. 1. Donor darah akan diadakan pada hari Minggu 22 Januari pukul 8 sampai pukul 12 di aula. Mohon partisipasi umat. 2. Telah dibuka pelajaran agama Katolik semester genap tahun ajaran 2002-2003 bagi siswa-siswi yang bersekolah di sekolah negeri atau swasta non-Katolik, pelajaran setiap hari Minggu pukul 11 sampai pukul 13 di ruang kelas lantai 3. 3. Penyuluhan baptis bayi diadakan pada hari Minggu 5 Februari pukul 15 di ruang kelas lantai 3. Baptis bayi atau anak akan diadakan pada hari Minggu tanggal 12 Februari pukul 11. 4. Misa pembukaan Emmaus Journey angkatan kelima akan diadakan pada tanggal 11 Februari pukul 9 di Aula San Mare. Pendaftaran peserta masih terbuka melalui website www.ejsanmare.com. 5. Jumlah kolekte Sabtu dan Minggu tanggal 14 dan 15 Januari 2023. Kolekte pertama sejumlah Rp58.816.915. Kolekte kedua sejumlah Rp60.979.419. Sekian pengumuman, terima kasih. Selanjutnya, kami persilahkan Bapak John Pati, perwakilan dari Stasi Paulus, Paroki Salib Suci, Keuskupan Larantuka, untuk menyampaikan informasi singkat mengenai pembangunan gereja. Selamat sore dan selamat bertemu untuk kita semua. Pertama-tama saya ucapkan banyak terima kasih kepada Pastor Kepala Paroki Santa Maria Regina bersama Pastor Rekan. Dan kedua, saya ucapkan terima kasih kepada pengurus Dewan Paroki dan seluruh umat yang hadir di sini. Kehadiran kami di sini dalam rangka pencarian dana untuk pembangunan gereja kami Stasi Santo Paulus Paroki Salib Suci Keuskupan Larantuka. Mudah-mudahan berkat dan kasih yang Bapak Ibu terima selama ini bisa bagikan kepada kami lewat pembelian flash disk
lagu-lagu rohani yang dinyanyikan oleh para frater seminari tinggi dengan harga Rp100.000. Bisa juga melalui rekening panitia pembangunan. Dalam kurun waktu 7 tahun gereja kami, saya tidak bisa berkata apa-apa karena saya tidak tahu berapa persen, karena tiangnya baru dicor. Maka lewat kehadiran kami, mudah-mudahan Bapak Ibu bisa memberikan sesuatu yang terbaik untuk kami. Dalam perjalanan itu, kami tetap berjuang karena kami juga sering mendapat masalah, persoalan yang datang silih berganti. Tetapi dengan doa-doa kami, akhirnya kami dapat keringanan, yaitu kartu BPJS. Bukan badan penyelenggara jaminan sosial, tetapi banyak persoalan, Yesus solusinya. Solusinya itu kami ajukan permohonan lewat proposal kami seluruh paroki yang ada di seluruh Keuskupan Agung Jakarta. Salah satunya paroki San Mare ini. Kami tetap berjuang dan berusaha. Kami punya identitas yang jelas untuk pembangunan gereja, yaitu KTP, bukan kartu tanda penduduk, tetapi Katolik tidak putus asa. Lalu dalam perjalanan itu kami mengalami, karena banyak bahan-bahan bangunan juga semakin mahal, tetapi kami tetap berusaha untuk mencari dana lewat penjualan flash disk lagu-lagu rohani. Dan terakhir, kami datang dari NTT, bukan Nusa Tenggara Timur, tetapi nanti Tuhan tolong. Pertanyaannya, siapa yang bisa menolong kami? Jawabnya, umat yang hadir, yang ada di sini. Jadi mudah-mudahan Bapak Ibu kalau keluar, mampirlah sebentar. Biar cukup melihat saja, Bu, cukup mendengar. Kenapa saya katakan demikian? Karena gereja San Mare dan gereja Santo Paulus itu adalah milik kita bersama. Karena kita bersaudara, kita seiman. Sekian dan terima kasih. Sudah jelas ya, suara dari timur jauh sekali. Tapi iman murni, teguh. Sehari-harinya mereka tidak hanya makan, minum, tetapi juga membangun gereja dengan jagung titih, dengan minyak atau kulit atau daging ikan paus. Kacang hijau. Tapi semua itu menghasilkan putra-putra gereja yang luar biasa, tersebar kemana-mana. Maka kita samping terharu, tapi kita juga berbuat sesuatu. Seperti himbauan, ajakan dari jauh datang. Semoga ada tanggapan atas suara murni ini. Sebuah gerakan perubahan. Bapak Ibu, sekarang malam ini, malam istimewa ini, peralihan. Suara-suara dan nuansa semua dari jauh sana, lewatin NTT itu, lebih jauh, utara, ke daratan Tiongkok. Suara dari sana malam ini dikumandangkan lewat saudara-saudara wilayah 3. Gitu.
sangat dalam, murni suara. Tapi ini semua adalah berkat keuletan gerakan perubahan di daratan Cina itu, Tiongkok itu. Lewat korban-korban, misionaris-misionaris berjatuhan, dipenjarakan dan segala. Tapi petani-petani murni dari daratan sana, mereka selalu tiap tahun bangkit mempersembahkan pada seluruh dunia lewat pintu masuk Katolik ini lagu-lagu liturgis yang bernuansa budaya setempat. Dan sedikit kita nikmati malam ini. Jadi terima kasih, teruskan kita hidup bersaudara, anak-anak Tuhan dalam satu himpunan besar putra-putri Yesus, putra-putri Allah, saudara Yesus. Kalau kurang yakin putra-putrimu tidak hanya nanti belajar bahasa Mandarin, urusan bisnis, tetapi mau jadi orang setempat, tinggal di sana, berbudaya seperti saudara-saudara di sana. Buahnya pasti ada. Putra-putri Indonesia yang sudah menjadi putra-putri Chinese. Sehingga dari sana mereka datang dengan bahasa yang saya tidak ngerti, tapi oh ini anak kita ini, ya pergilah, jangan takut, ya. Ini Samuel, ya jangan tertawa, Samuel, panggil Samuel, jawab apa? Ya tidak sekedar untuk ditertawakan, tapi itu renungkan baik-baik. Terima kasih pada Anda semua akan menikmati perubahan mulai malam ini. Untuk keluarga-keluarga yang merayakan, pulanglah ke rumahmu, di sana ada, sudah siap tokoh pemersatu keluarga, opa atau oma. Hadir di tengah keluarga. Sudah siap semua apa yang anak cucu butuhkan, yang akan dinikmati besok hari. Ya kan? Ada berapa rupa, 7 rupa paling kurang, nikmati. Malam ini, dia menerima hidup baru. Semua pintu jendela semua terbuka, tidak ditutup-tutup, ya kan? Tidak ada perasaan takut. Semua segar, angin segar masuk ke setiap rumah kamar kita semuanya. Kita berpakaian baru, ya luar dalam semuanya satu ungkapan perubahan. Cukup dulu, nanti terlalu panjang, selebihnya usahakan sendiri. Terima kasih pada para saudara pelayan umat Allah. Ya, makin tertib, makin baik memang suasana di dalam kita berliturgi berkat pelayanan saya kelompok kecil Papua ini. Terima kasih. Terima kasih tetap pada mana lagi ini. Oh jangan lupa di atas tuh. Suara kita jadi jelas, terang, bagus karena diam-diam ada di dalam kotak kecil di atas itu yang namanya tim audio visual katanya. Nah itu. Dan sekarang nongol kepalanya tapi saya tidak lihat siapa orang itu. Jasa-jasa mereka itu relawan. Tidak ada yang memaksa. Tapi baiklah kita juga memikirkan siapa menjadi penerus relawan
untuk membantu kita berliturgi baik. Karena mereka pada saatnya juga pensiun, saya lihat orang-orangnya di atas itu relawan-relawan. Pagi-pagi buta sudah datang untuk melayani kita. Dan paling akhir mereka pulang setiap perayaan kita. Terima kasih pada Koster yang adalah pastor paroki kita selamanya. Tahu baik umat, melayani kita semua. Terima kasih sekali lagi Koster-Koster kita. Kalau belum tahu siapa namanya Koster kita, Mas Budi, mana itu? Mas Budi, Mas Yudi, Mas Yudi, 2 orang. Nah itu, sembunyi-sembunyi. Biasanya Koster itu di belakang layar. Terima kasih. Terima kasih kepada prodiakon, prodiakones. Terima kasih kepada mana lagi? Putra putri altar, nanti saya lupa. Putra putri altar, ya. Calon-calon pastor-pastor, calon suster, calon misionaris masuk. Siap ya? Ya bagus. Nah cukuplah nanti kepanjangan. Dan Anda harus siap-siap pulang ke rumah menikmati dan bersatu dengan keluargamu di sana. Kita mohon berkat Tuhan. Oh iya, nanti saya lupa satu hal. Mungkin baik kalau mana ini? Berkat jeruk. Ada. Disiapkan aja di depan. Nanti sebentar dengan air suci diberkatin menjadi buah berkat. Besok baru kita menikmati. Ya, supaya rezekinya bertambah kan. Oke, siap. Oh, jeruknya belum dipetik. Ya, nantilah. Sekarang bagiannya kita sudah selesai doa kita, pelayanan kita mohon berkat Tuhan. Tuhan bersamamu. Semoga saudara-saudara sekalian, keluargamu, anak istri suami, opa oma, usaha pekerjaanmu, semuanya diberkati Allah yang Maha Kuasa, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Pergilah, misa sudah selesai, kamu diutus. Amin.